Sebenarnya ukuran yang baik menurut syariat itu zakat itu berapa? Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Monggo Ustaz. Pertama Ramadan, kita mengeluarkan zakat tanggal 1 kemarin itu, kita mengeluarkan zakat misalnya, zakat fitrah, itu sudah diperbolehkan. Hanya orang-orang yang mengeluarkan atau membayarkan zakatnya ini dalam bentuk uang, Ustaz. Uang, ya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, Yang lebih ya. besar secara takarannya, Ustaz. Iya. Ya. Nggak boleh seenaknya sendiri pakai Iya. uang, tapi ngikutnya ke madhab Iya. Syafi'i ini kumbatenang saling. Kasama antara amil zakat dengan panitia zakat saat zakat. ini, Ustaz. Iya. Monggo, Ustaz, penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Qur'ani rahimakumullah dimanapun Anda berada, saya Muhammad Salahuddin kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, Bincang Santai, yang dipersembahkan oleh FKPK Indonesia Kecamatan Tambak Sari. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan pada kesempatan ini kita bersama-sama akan kembali belajar tentang tema zakat. Apa itu zakat dan segala hal yang berhubungan dengan zakat akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan podcast saat ini. Sudah hadir bersama saya beliau Al-Ustadz Muhammad Luqmanul Hakim SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah beliau adalah pengurus lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur. Alhamdulillah kita akan bersama-sama belajar tentang zakat, Ustaz. Apa itu zakat? Mungkin teman-teman di rumah, sahabat Qur'ani semuanya ada yang masih belum paham mengenai tentang zakat, akan kita pelajari bersama-sama. Langsung kita tanyakan kepada beliau, apa itu zakat, Ustaz? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat FKPK Indonesia yang kami hormati, juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bersama-sama akan berinteraksi untuk bersama-sama mengkaji tentang masalah zakat. Mudah-mudahan menjadi kajian yang manfaat, maslahah, barokah fid dunya wal akhirah. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan tadi, apa itu zakat? Zakat itu adalah nilai harta tertentu yang dikeluarkan dari sejumlah harta dengan bilangan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, dan dibagikan kepada orang-orang yang tertentu. Secara singkat demikian, Ustaz. Jadi apa itu pengertian dari zakat adalah seperti apa yang saya sampaikan. Hanya saja di sini terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah ini berfungsi untuk mensucikan jiwa, terutama bagi mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau zakat mal ini memiliki fungsi membersihkan harta. Jadi kedua-duanya dinamakan dengan zakat, yang artinya memang pembersihan, itu terkait dengan memang fungsi daripada zakat tersebut, baik dalam konteks zakat fitrah maupun zakat mal. Masya Allah, luar biasa. Artinya zakat ini benar-benar memiliki tujuan dan fungsi yang luhur, Ustaz. Iya, luar biasa. Untuk membersihkan jiwa dan harta kita, begitu, Ustaz. Masya Allah. Artinya kalau panjenengan tadi sudah menyampaikan kepada kita semuanya, Ustaz, bahwa zakat adalah suatu harta tertentu yang dikeluarkan, artinya ada takaran tertentu, Ustaz. Ada takaran tertentu. Ada takaran tertentu. Yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita perhatikan di luar sana mungkin saat proses penyerahan zakat fitrah, terkadang mungkin di masjid atau di mana tidak ada cross check, Ustaz. Berapa ukuran timbangan pastinya sih, Ustaz? Nah, mungkin bisa disampaikan, Ustaz. Sebenarnya ukuran yang baik menurut syariat itu zakat itu berapa? Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Monggo, Ustaz. Ya, jadi kalau dalam zakat fitrah itu yang jelas di dalam hadis Rasulullah sudah memberikan satu ukuran yang pasti, yaitu so'an min tamrin au so'an min syair, satu sok dari
eh, kurma atau 1 sok dari gandum, karena kurma dan gandum ini adalah makanan pokok di daerah Saudi sana. Namun demikian kemudian para ulama terutama lintas madhab, baik madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ini kemudian mengkiaskan bahwa eh, jika dikuruskan di daerah-daerah yang lain, maka zakat itu harus dikeluarkan dengan makanan pokok setempat dan tidak boleh diganti dengan yang lain. Nah, ini berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini eh, tidak membolehkan mengeluarkan zakat fitrah, kalau ini konteksnya zakat fitrah, itu dengan makanan pokok setempat, tetapi harus makanan pokok di daerah Arab, yaitu bur, gandum, kemudian kurma. Dan takarannya pun juga mengikuti takaran versi mazhab Hanafi, 3,8 kilogram. Nah, ini berbeda dengan zakat selain dari mazhab Hanafi, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i yang kita ikuti, juga mazhab Hambali. Ini satu diperbolehkan dengan makanan pokok setempat, dan kemudian 1 sok itu kemudian kalau dikonversi ke kilogram, itu ulama memang berbeda pendapat. Dari 1 sok, ulama sepakat bahwa itu terdiri dari 4 mud. 1 mudnya ini ulama berbeda pendapat. Ada yang 6 on, ada yang 6,5 on, ada yang 7 on. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan perspektif berapa sebetulnya 1 sok itu. Dulu MUI tahun 94 kalau tidak salah itu mengeluarkan fatwa bahwa 1 sok itu kurusnya adalah 2,5 kilogram. Namun belakangan di tahun 2022 fatwa MUI yang saya lihat itu sudah mengeluarkan fatwa 2,7. Jadi mengikuti mud dengan 6,5 atau 7 on, sehingga kemudian membulatkan MUI itu 2,7 kilo untuk zakat fitrah. Kalau dari NO seperti hasil keputusan Bahasul Masail tahun 2019 kalau tidak salah itu NO mengeluarkan fatwa 2,7 kilogram dengan mengeluarkan makanan pokok setempat. Kemudian saya juga melihat fatwa MUI ini bukan fatwa anjuran dari Komisi Fatwa MUI dari Jawa Timur tahun 2010 itu malah menganjurkan 3 kilo. Jadi yang pas kalau di beberapa referensi, termasuk yang menjadi referensi itu adalah takaran yang diambil oleh Syekh Wahbah Zuhaili dari Suriah itu 2,7 juga. Jadi di sini sudah ada kesepakatan para ulama di kalangan kita di Nusantara ini, baik dari MUI maupun dari Nahdlatul Ulama, itu 2,7 kilogram. Kalaupun toh dibulatkan 2,8 malah lebih baik. Masya Allah, Masya Allah. Demikian. Sahabat Qur'ani luar biasa. Baru di tengah perbincangan kita sudah banyak sekali referensi baru yang kita terima, terutama tentang takaran zakat yang proporsional sesuai dengan syariat Islam adalah 2,7 kilo. Iya, kalau bisa lebih baiknya kita bulatkan menjadi 3 kilogram. Masya Allah, luar biasa. Baik Ustadz, ada satu hal yang menarik yang bisa saya garis bawahi Ustadz. Panjenengan tadi menyampaikan bahwa al-aslu dari zakat fitrah ini adalah makanan pokok yang disedekahkan atau yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tetapi perkembangan zaman dan yang sudah masyhur kita ketahui di sekeliling kehidupan kita, bahwa juga banyak orang-orang yang mengeluarkan atau membayarkan zakatnya ini dalam bentuk uang, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz, hukumnya? Monggo. Kalau kita melihat dari teknik pengeluaran zakat fitrah itu berupa uang, ada 2 cara. Ada secara langsung dan ada cara yang tidak langsung. Cara yang tidak langsung ini si muzaki ini membawa uang dari rumah menuju ke tempat
amil atau ke tempat panitia, di situ panitia menyediakan beras. Jadi sebelum akad zakat ini terjadi transaksi jual beli dulu. Jadi si muzaki beli beli beras ke panitia, lalu kemudian beras itu dizakatkan, diserah terimakan kepada panitia atau amil zakat. Ini secara tidak langsung, tapi hakikatnya ini juga dengan beras sebetulnya. Hanya saja dia membeli berasnya itu di lokasi tempat dia mengeluarkan zakat. Nah, ini ada yang cara langsung. Cara langsung itu memang dia mengeluarkan zakat dengan uang. Ini kalau mengacu ke ke hasil keputusan PWNO, Lembaga Basul Masail PWNO itu yang membolehkan, ya, sebagian di beberapa referensi kitab fikih yang membolehkan mengeluarkan zakat dengan uang itu hanyalah mazhab Hanafi. Sementara tiga mazhab yang lain, baik mazhab Syafi'i, Maliki maupun Hambali, tetap harus berupa makanan pokok beras. Nah, kalau kita memilih dengan mengeluarkan berupa uang, maka hendaknya mengikuti versinya mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Nah, dalam mazhab Hanafi seperti yang saya sampaikan tadi, ya satu kita harus niat mengikuti mazhab Hanafi ini dalam aturan fikih ya, karena kita di dalam ibadah itu dipandu oleh aturan-aturan fikih yang harus kita taati supaya ibadah kita tetap sah dalam pandangan syariat. Nah, kembali ke mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini satu, kalau kita mau mengikuti ya kita niat mengikuti mazhab Hanafi. Yang kedua, takarannya bukan 2,7. Jadi konversinya kalau mazhab Hanafi 3,8, 3,8 on. Itu yang dikuruskan ke rupiah itu tadi? Iya, kalau yang dikuruskan ke rupiah tadi 3,8 on. Dan itu bukan dengan harga dari makanan pokok setempat, tetapi dengan harga makanan pokok di Arab. Apakah mau mengambil makanan pokok dari gandum atau dari dari syair, kurma atau anggur. Nah, kalau misalnya kita mengambil kurma, harga yang standar mungkin ya, harga yang paling rendah lah itu kalau kita lihat kan 1 kilo 30 ribuan lah, kalau tidak salah itu di Ampel itu. Nah, tinggal mengalihkan saja 3,8 kali 30 kilo itu untuk satu orang. Jadi kalau memang kita mau mengikuti mazhab Hanafi, ini agak berat memang. Coba kalau 1 kilo misalnya 30 ribu, berarti 3,8 kalau tidak salah itu 114 ribu. Itu untuk satu orang. Nah, kalau misalnya satu rumah itu bisa 10 orang misalnya, ya lumayan itu. Maka hemat saya kalau mau yang lebih ringan itu bisa mengikuti mazhab Syafi'inya atau mazhab Maliki atau Hambali. Kita yang mayoritas di Indonesia lebih praktis, ya enak mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu dengan makanan pokok senilai setiap jiwanya itu 2,7. Tinggal kalau kita mau menambahkan uang boleh. Jadi misalnya 2,7 ditambahkan dengan uang sekian. Nah, ini nilai uangnya sudah nilai tambah, nilai sedekah, bukan masuk pada nilai zakat itu sendiri. Jadi ada dua pilihan kalau mau mengikuti mengeluarkan zakat dengan uang, ya bisa kita memilih mengikuti versinya mazhab Hanafi, tapi ya itu tadi agak lumayan banyak kalau apa yang kita keluarkan. Demikian. Kalau di luar sana niatnya zakat menggunakan uang itu kan pinginnya simple gitu ya. Tapi kalau ternyata kita kaji secara mendalam, justru kalau menggunakan uang itu harusnya ngikutnya ke mazhab Hanafi ya, yang lebih besar secara takarannya ya. Nggak boleh seenaknya sendiri pakai uang, tapi ngikutnya ke mazhab Syafi'i ini betul luar biasa, masya Allah. Ini saya merujuk kepada hasil keputusan Basul Masail PWNO Jawa Timur ya. Masya Allah, masya Allah. Sahabat Qur'ani rahimakumullah, semakin seru kan perbincangan kita. Masih mau ingin tanya-tanya lagi, teman-teman juga bisa. Apabila memiliki pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan ke pengurus FKPK Indonesia, Kecamatan Tambak Sari, untuk nantinya akan kita angkat dan kita tanyakan kepada narasumber kita. Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz, ada hal juga yang ingin kami tanyakan Ustadz, perihal tentang
penyampaian pemberian zakat ini waktu yang paling ideal kira-kira untuk diberikan kepada para mustahik zakat ini kapan, Ustaz? Ngaten. Baik, jadi dalam pemberian zakat fitrah itu memang ada batasan waktu. Nah, dalam distribusi zakat fitrah itu ada 5 waktu. Pertama, waktul jawas. Waktul jawas ini waktu sudah diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah, hanya saja belum wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari di malam pertama Ramadan. Jadi sejak malam pertama Ramadan kita mengeluarkan zakat, tanggal 1 kemarin itu kita mengeluarkan zakat, misalnya zakat fitrah, itu sudah diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena kewajiban puasa Ramadan itu beriringan dengan kewajiban zakat fitrah, sehingga para ulama mengaitkan bahwa waktu pembolehan mengeluarkan zakat fitrah itu sejak awal Ramadan, hanya saja belum wajib. Makanya ini disebut dengan waktul jawas, waktu yang sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ada waktul wujub, waktu wajib ya. Waktu wajib itu sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Jadi begitu matahari akhir Ramadan terbenam, malamnya sudah malam hari raya, sejak itu mulai wajib mengeluarkan zakat fitrah. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang menemui sebagian bulan Ramadan maupun sebagian bulan Syawal, meskipun cuma 5 menit. Jadi misalnya ada bayi lahir ya, ada bayi lahir 5 menit sebelum waktu maghrib akhir Ramadan, kemudian meninggal setelah 5 menit setelah maghrib meninggal, dia sudah wajib dizakati karena dia menemui sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Nah, itu waktu wujub, jadi sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Ada waktu afdol, waktu yang paling utama, yaitu setelah terbit fajar subuh sampai sebelum sholat id. Ini waktu paling utama, artinya paling besar pahalanya di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Hanya saja di tempat kita, di lokasi kita, kalau waktu seperti itu sudah sangat tidak efektif ini. Kenapa? Karena sudah panitia sendiri atau amil yang biasa membagikan zakat sudah sibuk dengan dirinya sendiri, mereka para mustahikin juga demikian. Maka yang paling enak adalah memilih waktul wujub atau waktul jawas, lebih longgar. Jadi misalnya sekarang sudah dibentuk amil zakat, kalau udah ada yang masuk misalnya, itu bisa kemudian diakomodir nama-nama, lalu kemudian sebagian didistribusikan kepada para mustahik zakat ini, sehingga nanti ketika di akhir Ramadan itu tidak terlalu berat di dalam membagikan zakat fitrah. Itu yang ketiga ya, waktul wujub. Ada waktu makruh. Waktu makruh ini setelah sholat id. Jadi setelah sholat id itu mengeluarkan zakat fitrah masih sah. Hanya saja makruh hukumnya dan dari sisi pahalanya di dalam beberapa hadis dikatakan itu sudah tidak sebesar zakat pahalanya, tapi seperti sedekah biasa dari sisi pahalanya. Tapi dari sisi hukum, perspektif fikihnya masih sah, hanya saja makruh. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari di tanggal 1 Syawal. Ketika sudah terbenam matahari tanggal 1 Syawal, maka sudah haram mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi andaikan orang belum mengeluarkan zakat fitrah, tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah meskipun matahari sudah terbenam. Hanya saja dia berdosa dengan mengakhirkan waktu sampai terbenamnya matahari. Di sisi lain, zakatnya bernilai dengan kodok. Sama kalau kita melakukan sholat maghrib misalnya, waktunya sudah selesai, kita belum sholat, kita tetap wajib sholat. Dan kita berdosa dengan sengaja mengakhirkan waktu, nilai sholat kita sudah kodoan lillahi ta'ala, bukan adaan lillahi ta'ala. Sama dengan zakat ketika sudah waktunya habis, ya nilainya kodoan lillahi ta'ala. Kewajiban menunaikannya masih tetap harus hanya ditunaikan. saja kualitas pahalanya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Artinya teman-teman, kita jangan sampai menyepelekan dalam menyampaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, karena tidak ada mudaratnya untuk kita mengeluarkan zakat. Justru itu akan membersihkan jiwa dan harta kita dari hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita.
Yang terakhir Ustadz, Iya. tadi saya sempat mendengar panjenengan menyebut kata-kata amil zakat. Oh, Ini yang iya. sedikit menjadi perbincangan di luar sana, Ustadz. Iya. Apakah sama antara amil zakat dengan panitia zakat Panitia saat zakat, ini, Ustadz? iya. Monggo Ustadz penjelasannya. Jadi keduanya jelas tidak sama. Yang pertama, kalau amil ini bagian dari mustahik zakat yang ada 8 itu, seperti dalam surat Taubat ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Di situ ada kata wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bekerja tentang zakat itu. Nah, ini yang pertama. Kalau panitia zakat tidak masuk dalam kategori salah satu daripada asnaf 8. Ini dari sisi status. Kemudian dari sisi pembentukan, amil itu adalah manista'malahul imam, seperti dalam kitab Fathul Qorib, manista'malahul imam ala ahdis sadaqat wa i'ta'iha limustahiqiha. Jadi amil itu adalah orang yang memang diangkat oleh pemerintah, oleh pemegang otoritas setempat untuk menangani masalah zakat, baik menghimpunnya, mengambil dari para muzakinya, maupun mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Itu amil. Kenapa harus disyaratkan amil ini harus diangkat oleh pemerintah? Itulah syarat yang ditetapkan sejak masa Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan Rasulullah saat itu mengangkat beberapa orang untuk dijadikan amil, termasuk Mu'adz bin Jabal. Itu diangkat Rasulullah untuk menjadi amil di daerah Yaman. Termasuk juga Rasulullah mengirim amil di daerah Bahrain, juga di beberapa daerah di sekitar Madinah. Artinya sejak itu kemudian para ulama merumuskan syarat menjadi seorang amil itu harus memang punya SK, memiliki legalitas dari pemerintah ya. Nah, pemerintah dalam hal ini yang punya otoritas untuk mengangkat sebagai amil adalah al-imam, kalau dalam konteks keindonesiaan ya presiden, atau orang-orang yang membawai menjadi kepanjang tanganan presiden, baik dari Kemenak maupun lembaga-lembaga di bawahnya. Dan saya melihat di undang-undang zakat itu tingkatan terbawah yang punya otoritas mengangkat amil adalah camat. Nah, di sini kemudian kita sudah banyak mengenal Basnas, juga kalau di NU itu ada Lasisnu. Lasisnu itu satu lembaga yang mendapatkan legalitas dari pemerintah untuk mengangkat amil dan memberikan izin amil untuk beroperasi di masyarakat, menghimpun maupun mendistribusikan zakat. Ini dari sisi legalitasnya. Kemudian dari sisi fungsinya, kalau amil ya, karena amil ini sebagai salah satu dari mustahik salah satu dari 8 asnaf, maka dia punya hak terhadap zakat itu. Jadi andaikan anggota-anggota amil ini mengambil zakat atas nama amil, itu diperbolehkan karena amil adalah salah satu daripada asnaf 8 yang mendapatkan atau yang diizinkan dalam syariat untuk menerima zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan amil ini mengambil sebagian dari zakat untuk biaya operasional zakat, diperbolehkan karena di situ ada hak amil juga. Dan kemudian itu diantara fungsi dari amil. Adapun panitia zakat, karena dia tidak masuk dalam salah satu dari 8 golongan yang dilegitimasi Quran sebagai penerima zakat, maka panitia tidak boleh, panitia yang bukan amil ya, karena panitia juga, amil itu juga panitia sebetulnya, cuma panitia yang sudah dapat legalitas dari pemerintah. Nah, panitia yang non-amil ini tidak punya hak mengambil zakat itu atas nama amil. Kalau dia mau mengambil atas nama fakir miskin, atas nama ghorim, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan, tetapi atas nama amil tidak diperbolehkan, karena amil sekali lagi tidak masuk dalam salah satu dari 8 golongan tersebut. Kemudian non-amil, panitia yang non-amil
juga tidak punya otoritas untuk mengambil sebagian harta zakat itu untuk biaya operasional. Nah, ini perbedaannya sangat signifikan sebetulnya. Jadi hendaknya kalau mau menggunakan biaya operasional, ya diambilkan dari dana-dana yang lain. Apakah misalnya minta tambahan kepada muzaki, kan sebetulnya itu wilayahnya muzaki, kewajibannya muzaki sebetulnya biaya operasional itu. Misalnya ketika setiap ada orang zakat diminta beberapa rupiah lah untuk biaya operasional zakat itu. Bisa diambilkan dari sana. Jadi dari infaknya para muzaki. Itu diantaranya perbedaan amil dengan non-amil. Masya Allah, Ya. semakin jelas sahabat Qur'ani perbedaan antara amil zakat dan panitia zakat sudah jelas nggih. Jadi panitia zakat itu istilahnya seperti relawan zakat gitu Ustaz nggih. Ya. Yang diangkat oleh mungkin pengurus takmir masjid setempat Ya, mungkin nggih. Tapi swadaya kalau masyarakat. kalau amil itu yang secara apa nggih? Secara sah yang memiliki SK diangkat oleh pemerintah nggih. Masya Allah. Secara tugas juga pastinya amil lebih kompleks Ustaz nggih. Lebih kompleks. Tidak seperti panitia zakat yang mungkin hanya menunggu muzaki mengantarkan ke masjid gitu nggih. Masya Allah. Sahabat Qur'ani, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang ingin kami tanyakan kembali kepada narasumber kita, tetapi sayang sekali waktunya terbatas. Insya Allah akan kita sambung lagi dalam pertemuan selanjutnya. Intinya, bagi sahabat Qur'ani yang belum menunaikan zakat, ayo segera, jangan melalaikan atau mengakhirkan waktu zakat nggih. Semoga di Ramadan yang tersisa ini, semoga kita senantiasa diberikan kemampuan baik secara jasmani, rohani, untuk bisa menyelesaikan Ramadan hingga akhir dengan kualitas ibadah kita yang sebaik-baiknya. Saya Salahuddin pamit undur diri. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya, sudah mau meluangkan waktu bersama kita, berbagi ilmu. Insya Allah akan kita hadirkan kembali narasumber-narasumber luar biasa yang lainnya. Tentunya di program kesayangan kita, Bincang Santai, yang dipersembahkan oleh FKPK Indonesia Kecamatan Tambak Sari. Saya pamit undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Insyaallah.